juga dari Kak Korlantas Bapak Rudi Antariksawan yang nanti akan bergabung bersama kita untuk menjelaskan tentang beberapa hal berkaitan dengan antisipasi penambahan penularan pada periode Idul Adha tahun ini. Bapak Ibu semua, selain yang hadir di sini, tadi juga hadir sejumlah pejabat dari Kementerian Perhubungan. Saya sapa juga ada Pak Novi tadi dari Dirjen Perhubungan Darat. Selamat malam Pak. Nanti bisa juga menambahkan jika diperlukan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan. Teman-teman media sekalian, mohon maaf ini konferensi persnya agak mendadak dilakukan setelah evaluasi PPKM darurat oleh Menteri Marves dan sejumlah menteri tadi, tetapi intinya ini adalah sebuah upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kurva penularan. Recording in progress. Baik Bapak Ibu semuanya, saya tidak menunggu lama, saya akan berikan kesempatan kepada Prof. Wiku untuk menjelaskan secara umum terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembatasan kegiatan masyarakat dalam periode Idul Adha ini, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Adita Irawati dari Kemenhub, tentu saja dari Kementerian Teknis yang nanti berada di lapangan mengampu sejumlah moda transportasi dalam periode liburan. Dan yang ketiga adalah Pak Rudi Antariksawan nanti dari Korlantas yang memang dalam 2 pekan terakhir ini sangat hektik ya Pak untuk melakukan sejumlah penyekatan. Nanti beliau akan menjelaskan apa saja yang sedang disiapkan oleh Kak Korlantas dalam rangka mendukung upaya kita bersama untuk menekan laju penularan COVID-19. Yang pertama kami persilahkan Prof. Wiku Adi Sasmito, Koordinator Tim Pakar Satgas yang juga juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan malam hari ini, saya mewakili Satgas COVID-19 dan ada Ibu Adita Irawati ya, sebagai staf khusus Menteri Perhubungan, mewakili Kementerian Perhubungan, serta Bapak Kombes Pol Rudi Antariksawan dari Korlantas Polri yang akan memaparkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang terbaru yang akan berlaku selama periode libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Sebelum saya menjelaskan terkait kebijakan yang baru, pada prinsipnya perubahan kebijakan nasional yang dilakukan ini bukan bertujuan untuk membingungkan masyarakat, namun semata-mata berusaha untuk tetap adaptif dengan kondisi saat ini, sehingga kita berharap kondisi COVID-19 dapat segera terkendali dengan baik. Terdapat beberapa pertimbangan ditetapkannya pembatasan kegiatan masyarakat ini, yaitu yang pertama, pengalaman libur panjang yang mengakibatkan peningkatan laju penularan, dan hal ini sudah nampak pada beberapa periode liburan sebelumnya di tahun 2020, bahkan kenaikan kasusnya bisa mencapai 4 kali lipat pasca periode libur Natal Tahun Baru 2021 dan bahkan 5 kali lipat pasca periode libur Idul Fitri 2021. Kita tidak boleh mengulang pola yang sama, oleh karena itu upaya antisipatif harus diutamakan. Kedua, tingginya laju penularan di masyarakat akibat menjamurnya klaster keluarga sekarang terjadi. Fenomena ini menggambarkan bahwa protokol kesehatan belum sepenuhnya diterapkan secara menyeluruh sampai ke sektor yang paling kecil. Data seminggu terakhir ini menunjukkan sekitar 26% kelurahan atau desa di Indonesia masih rendah kepatuhannya dalam memakai masker. Dan sekitar 28% kelurahan atau desa ya rendah kepatuhannya dalam menjaga jarak. Hal ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa
Di tempat yang kita anggap paling aman pun, ternyata penularan masih tetap ada. Ketiga, optimalisasi fungsi Satgas atau pemerintah daerah setempat dalam mengendalikan kasus sesuai kondisi COVID-19 masing-masing. Pemerintah telah mengeluarkan penetapan kondisi per daerah secara nasional dengan pedoman dan target pengendalian spesifik melalui instruksi Menteri Dalam Negeri yang berlaku di tahun 2021. Untuk itu, perlu adanya upaya memastikan bahwa implementasi kebijakan di lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keempat, berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas tingkat menteri dan pemerintah daerah serta unsur TNI Polri yang terus memantau perkembangan kasus dan kondisi di lapangan, maka dari itu diputuskan adanya surat edaran Satgas COVID-19 sebagai payung kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat selama libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Secara kontekstual, kebijakan ini yaitu Surat Edaran Satgas nomor 15 tahun 2021 mencakup aspek pembatasan mobilitas masyarakat, pembatasan kegiatan peribadatan dan tradisi selama Hari Raya Idul Adha, pembatasan kegiatan wisata, dan aktivitas masyarakat lainnya. Kebijakan ini akan efektif berlaku selama periode dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021. Dengan berlakunya surat edaran ini, maka surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 14 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi dan semua instruksi Menteri Dalam Negeri, surat edaran Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta instrumen hukum lainnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat edaran ini. Untuk itu saya akan mencoba menjabarkan detail aturannya percakupan kebijakan supaya jelas. Pertama terkait dengan mobilitas. Perjalanan orang keluar daerah untuk sementara dibatasi hanya untuk pekerja sektor esensial dan kritikal, serta perorangan dengan keperluan mendesak, yaitu pasien yang sakit keras, ibu hamil dengan jumlah pendamping maksimal 1 orang, kepentingan bersalin dengan jumlah pendamping maksimal 2 orang, dan pengantar jenazah non-COVID-19 dengan jumlah pengantar maksimal 5 orang. Pelaku perjalanan yang dikecualikan ini wajib menunjukkan STRP atau Surat Tanda Registrasi Pekerja yang dapat diakses pekerja dari pimpinan di instansi pekerjaan dan untuk masyarakat, surat keterangan dari pemerintah daerah setempat. Untuk perjalanan antar daerah, ketentuan dokumen hasil negatif COVID-19 masih sama, yaitu wajib PCR maksimal 2 kali 24 jam untuk moda transportasi udara, dan PCR atau rapid antigen maksimal 2 kali 24 jam untuk moda transportasi lainnya, kecuali di wilayah aglomerasi. Selain itu, ketentuan dokumen tambahan khusus perjalanan dari dan untuk ke Pulau Jawa, Bali, wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis pertama masih berlaku kecuali untuk kendaraan logistik dan pelaku perjalanan dengan kategori mendesak. Dalam situasi yang belum cukup terkendali, ditetapkan bahwa perjalanan untuk anak atau orang dengan usia di bawah 18 tahun dibatasi terlebih dahulu, artinya dilarang. Kedua, terkait pembatasan kegiatan peribadatan dan tradisi selama Hari Raya Idul Adha, yaitu kegiatan peribadatan atau keagamaan di daerah yang menerapkan PPKM darurat, PPKM mikro diperketat, dan wilayah yang non-PPKM darurat namun berzona merah dan oranye ditiadakan terlebih dahulu dan dikerjakan di kediaman atau rumah masing-masing. Sedangkan untuk daerah lainnya yang tidak termasuk dalam cakupan tersebut, maka dapat melakukan kegiatan ibadah berjamaah dengan syarat kapasitas maksimal di dalam rumah ibadah sebesar 30% dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Selanjutnya, tradisi silaturahmi dapat dilakukan secara virtual untuk mengurangi penularan baik dari kerabat jauh maupun dekat. Posko desa atau kelurahan yang telah terbentuk akan dioptimalisasi fungsinya untuk menegakkan himbauan di lapangan dengan sanksi yang berlaku. Selanjutnya, terkait pembatasan aktivitas di tempat wisata yang sangat potensial menyebabkan kerumunan jika tidak diantisipasi dengan baik, yaitu
penutupan tempat wisata di seluruh Pulau Jawa dan Bali, serta wilayah yang menjalankan PPKM diperketat. Sedangkan untuk daerah lainnya yang tidak termasuk dalam cakupan daerah tersebut, dapat tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 25% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya, setelah kebijakan ini resmi ditetapkan, maka dimohon seluruh elemen pemangku kepentingan, baik tokoh yang berpengaruh, pemerintah desa atau kelurahan, pimpinan instansi pekerjaan maupun rekan-rekan media, wajib berkontribusi, bersumbangsi, melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Selain itu, produk hukum yang sudah ada perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai dasar penegakan hukum di lapangan yang konkret. Sebagai penutup, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pemerintah akan terus mengupayakan koordinasi antar pusat dan daerah, dan ini dilakukan baik melalui pencatatan dan pelaporan yang aktual. Mohon kepada pemerintah daerah untuk dapat melakukan kerjasama yang baik dengan sektor yang terkait secara langsung maupun tidak dalam implementasi kebijakan seperti lembaga pemerintahan, lembaga swasta, instansi penegakan dan pendisiplinan masyarakat, kemudian juga otoritas penyelenggara transportasi maupun unsur masyarakat lainnya. Pastikan semua saling mendukung dan menjalankan perannya masing-masing dengan profesional tanpa melupakan sikap yang humanis, sopan santun, dan harus diutamakan. Selanjutnya, penjelasan lebih detail terkait aturan moda transportasi akan dijelaskan oleh Ibu Adita dari Kementerian Perhubungan. Untuk itu kami persilahkan. Terima kasih Profesor Wiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan media, kami dari Kementerian Perhubungan akan segera menindaklanjuti surat edaran Satgas nomor 15 tahun 2021 ini dengan menerbitkan adendum surat edaran yang ada saat ini dan menyesuaikan pelaksanaannya di lapangan. Bagaimana pelaksanaannya? Saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan mengatur pelaku perjalanan antar kota hanya untuk yang memiliki ketentuan keperluan di sektor esensial dan kritikal, serta pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor Wiku, yaitu pasien dengan kondisi sakit keras dan ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang, serta pengantar jenazah non-COVID dengan jumlah pengantar maksimal 5 orang. Ini berlaku untuk perjalanan menggunakan transportasi umum di semua moda, baik di moda udara, laut, darat, dan kereta api, dan juga berlaku untuk kendaraan pribadi. Adapun syarat perjalanan antar kota tetap seperti yang ada saat ini, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Wiku, ditambah dengan surat tanda registrasi pekerja atau surat keterangan lainnya, sehingga saya dapat sampaikan syarat perjalanan jarak jauh untuk transportasi umum maupun pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaku perjalanan orang jarak jauh dari dan ke Pulau Jawa dan Pulau Bali menggunakan transportasi udara wajib menunjukkan kartu vaksinasi dosis pertama serta hasil negatif tes RT-PCR berlaku 2x24 jam. Kedua, pelaku perjalanan orang jarak jauh dari dan ke Pulau Jawa dan Pulau Bali menggunakan moda selain transportasi udara wajib menunjukkan kartu vaksinasi setidaknya dosis pertama serta hasil negatif tes RT-PCR berlaku 2x24 jam atau rapid test antigen berlaku 1x24 jam. Pelaku perjalanan orang jarak jauh dari dan ke daerah di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Pelaku perjalanan jarak jauh tadi wajib membawa dan menunjukkan STRP atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dan atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 untuk pemerintahan dan berstempel atau cap basah atau tanda tangan elektronik. Adapun ketentuan menunjukkan kartu vaksinasi sebagai persyaratan perjalanan orang keluar daerah dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik. Lalu bagi yang punya kepentingan mendesak tadi, yaitu pasien dengan kondisi sakit keras,
ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, kepentingan persalinannya didampingi maksimal 2 orang, dan pengantar jenazah non-COVID maksimal 5 orang. Tapi kesemuanya ini tetap harus bisa menunjukkan hasil negatif tes, baik itu antigen atau RT-PCR. Lalu seperti yang sudah disampaikan juga, pelaku perjalanan orang di bawah usia 18 tahun dibatasi atau artinya diminta untuk tidak melakukan perjalanan terlebih dahulu, ya. Dan ketentuan yang kami sampaikan di atas akan diberlakukan mulai 19 Juli 2021 atau sehari setelah ketentuan dari Surat Edaran Nomor 15 yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas. Ini untuk memberikan kesempatan sosialisasi dan juga persiapan oleh operator. Adapun untuk perjalanan rutin di kawasan aglomerasi akan mengikuti ketentuan saat ini, ya. Jadi seperti yang rekan-rekan media sudah ketahui, beberapa waktu yang lalu kami menerbitkan Surat Edaran Nomor 49 dan Nomor 50. Ini ketentuan untuk perjalanan rutin di kawasan aglomerasi menggunakan transportasi darat dan transportasi kereta api. Ini tetap akan diberlakukan wajib menunjukkan STRP maupun surat keterangan lainnya. Dan ini hanya untuk para pekerja di sektor esensial dan kritikal. Kami juga akan memberlakukan pembatasan kapasitas transportasi yang memang sudah berlaku saat ini, baik itu untuk kendaraan umum maupun pribadi, dalam rangka memastikan adanya jaga jarak di moda transportasi. Di samping itu, kami di Kementerian Perhubungan juga akan terus melakukan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan oleh para operator, baik di simpul transportasi maupun di moda transportasi, termasuk dalam hal ini tentunya adalah memastikan kepatuhan para penumpang dalam menerapkan protokol kesehatan. Dalam melaksanakan pembatasan perjalanan orang dalam negeri ini, Kementerian Perhubungan akan bekerja sama terus-menerus dengan semua unsur termasuk kementerian dan lembaga terkait, khususnya adalah TNI Polri, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan setempat, satuan tugas daerah, dan juga tentunya operator prasarana dan sarana transportasi. Rekan-rekan media, kami sangat berharap masyarakat dapat membatasi perjalanan di masa pandemik ini, baik itu perjalanan antar kota maupun perjalanan rutin di dalam kota dan kawasan aglomerasi. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan seluruh unsur serta seluruh anggota masyarakat diharapkan dapat membantu kita menekan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Prof. Wiku. Baik, terima kasih Ibu Adita. Selanjutnya silakan Bapak Kombes Rudi Antareksawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Wiku, Bu Adita, Pak Iri, dan yang mulia Bapak Dirjen Udar, dan rekan-rekan wartawan semuanya. Pada kesempatan malam ini dengan menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Wiku tadi tentang SE Satgas COVID-19 untuk pembatasan aktivitas atau mobilitas saat Idul Adha dari jajaran kepolisian, Korlantas, dan jajaran dibantu dengan TNI Polri, TNI Satgas, Perhubungan, Kesehatan, dan seluruh stakeholder yang ada. Korlantas telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menekan mobilitas dalam rangka menekan angka COVID-19. Mulai tanggal 3 Juli kemarin, sejak dicanangkan PPKM darurat, kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencegah mobilitas, terutama sektor kritikal dan esensial ini yang harus tetap boleh berjalan. Selain itu, tentunya harus kita antisipasi agar mobilitas ini bisa ditekan. Kita sudah menggelar kegiatan-kegiatan pencegahan itu dengan mendirikan pos-pos atau lokasi-lokasi penyekatan dengan pola ring 1, ring 2, ring 3, baik di tingkat provinsi, kabupaten, sampai ke kecamatan, dan sampai ke pemukiman-pemukiman. Adapun penyekatan-penyekatan itu dengan menjelang Idul Adha,
kita tambah lagi pos penyekatan, sehingga yang kita gelar untuk mengantisipasi kegiatan Idul Adha ada 1038 pos penyekatan PPKM darurat dan ditambah dengan kegiatan antisipasi Idul Adha. Jadi ada 1038 pos yang kita gelar, utamanya prioritas di wilayah Lampung, Jawa, dan Bali. Adapun 1038 pos penyekatan ini tersebar baik di jalur tol, non-tol, kemudian di pelabuhan. Mulai dari Lampung ada 21 lokasi pos penyekatan. Terdiri dari 2 lokasi di jalan tol, kemudian 17 di jalan non-tol, kemudian 2 lokasi di pelabuhan di Lampung. Jadi pelabuhannya di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni. Kemudian di Banten ada 20 lokasi, di 2 lokasi di tol, kemudian 17 non-tol, satu lokasi di Pelabuhan Merak. Kemudian Jakarta ada 100 lokasi, 15 lokasi di tol, kemudian 85 di non-tol. Kemudian Jawa Barat 353 lokasi, 21 lokasi di tol, 332 di non-tol. Kemudian DIY ada 23 lokasi di non-tol, kemudian Jateng 27 lokasi, 27 lokasi di jalan tol, 244 di non-tol. Kemudian Jatim 209 lokasi, 9 lokasi di jalan tol, 189 di non-tol, kemudian 1 lokasi di Pelabuhan Ketapang. Kemudian di Bali ada 41 lokasi penyekatan, 38 lokasi di jalan non-tol, kemudian 3 lokasi di pelabuhan, yaitu Pelabuhan Padang Bayi, Benoa, dan Gilimanuk. Ini semuanya total ada 1038 lokasi penyekatan. Kemudian untuk penyekatan di jalur tol, ini sudah kita mulai sejak tanggal 16 Juli kemarin pukul 00 secara serentak. Misalnya dari arah Jabodetabek menuju ke Jawa, kita lakukan mulai pertama di KM 31. Di Cikarang Barat sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyekatan, sehingga kita pastikan yang melakukan perjalanan ini adalah benar-benar di sektor kritikal dan esensial. Dan tadi yang sudah disampaikan Prof. Wiku, orang-orang yang punya kepentingan khusus, misalnya tadi mengantar jenazah, kemudian ibu hamil, kemudian persalinan, dan atau hal yang sangat mendesak. Dan tetap dalam melakukan pemeriksaan, kita lakukan sesuai persyaratan, SE nomor 15, kemudian instruksi Mendagri tentang PPKM nomor 1520 tentang PPKM darurat dan yang diperketat, kemudian juga SE Menhub 43 maupun 49 dan 50, ini kita pedomani, diantaranya tentunya harus dilengkapi surat rapid test antigen, kemudian PCR, kemudian sertifikat vaksin, termasuk STRP. Ini kita lakukan. Kemudian penutupan di jalur tol ini semua dipastikan dijaga oleh petugas. Jadi sektor-sektor kritikal, misalnya kendaraan-kendaraan logistik, nakes, kesehatan, kendaraan-kendaraan energi, dan semuanya yang punya kepentingan untuk masyarakat, ini tetap bisa melalui di jalur tol yang ditutup karena ada petugas. Dan di situ akan ditandai oleh petugas-petugas di lapangan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan, ditempel stiker di setiap polda untuk menandai bahwa nanti di berikutnya tidak usah dilakukan pemeriksaan lagi. Sehingga tentunya dalam melakukan penyekatan ini, kepolisian dan stakeholder yang ada ini memastikan bahwa kendaraan-kendaraan kritikal dan esensial ini tetap bisa berjalan dan kita perlancar, termasuk orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan mendesak. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rudi. Mbak Dita tadi juga menjelaskan dengan lebih teknis. Pak Rudi juga memaparkan juga lebih detail tentang 1038 pos penyekatan yang sudah dilakukan, dan sepertinya ini perjalanannya akan lebih mudah karena sudah dilaksanakan sebelum ketentuan ini juga berlaku. Tadi tanggal 16. Kemudian dari Kementerian Perhubungan tadi juga disampaikan bahwa
pemberlakuan surat edaran yang mengikuti surat edaran nomor 15 ini baru berlaku tanggal 19 untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku perjalanan maupun penyelenggara moda transportasi untuk menyesuaikan diri. Baik, teman-teman, saya akan coba buka sesi tanya jawab untuk beberapa teman-teman yang ingin menggali lebih dalam terkait dengan ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat pada periode Idul Adha kali ini. Saya akan persilahkan dengan 3 penanya terlebih dahulu. Jika sudah ada yang tanya secara tertulis, silakan. Belum ada, Mas. Ya, saya berikan kesempatan buat teman-teman jurnalis kalau ada yang hendak ditanyakan, silakan menyampaikan atau langsung juga saya beri kesempatan deh yang mau bertanya langsung kepada 3 narasumber yang ada pada malam hari ini. Silakan. Atau karena ketentuan menjelang liburan itu juga sudah beberapa kali disampaikan, sepertinya teman-teman juga sudah memahami ya, Mbak Dita, Prof. Wiku. Atau mungkin akan ada yang ditambahkan lagi sebenarnya apa sih yang membedakan ketentuan SE 15 ini dengan ketentuan pada periode liburan sebelumnya. Mungkin saya berikan waktu ke Prof. Wiku dulu untuk kemudian Mbak Adita. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Heri. Jadi yang utama kan kita belajar dari pengalaman sebelumnya dengan libur panjang, terutama dengan Idul Fitri, peniadaan Idul Fitri kemarin, dan ternyata tetap memicu karena ada beberapa orang yang memaksakan tetap untuk melakukan lewat jalan tikus dan seterusnya, sehingga akhirnya terjadilah bobol sekarang ini. Jadi untuk itu kita minta bahwa betul-betul orang tidak pergi ke luar daerah. Orang kalau di dalam kediaman juga memastikan dengan protokol kesehatan yang ketat, karena penularan di tingkat rumah tangga sekarang cukup tinggi, klaster keluarga menjadi banyak sekarang. Jadi kalau satu orang kena, akhirnya kena yang lain, dan biasanya di dalam rumah ini ada yang usia tua, usia lanjut, dan akhirnya tertular karena biasanya komorbid dan fatal. Inilah yang harus kita hindari supaya melakukan silaturahminya virtual saja. Ini dalam rangka betul-betul menghindari jangan sampai terjadi penularan. Selain itu juga rekomendasi dari para pakar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tadi sudah disampaikan bahwa untuk anak-anak terutama yang berusia di bawah 18 tahun mohon untuk tidak melakukan perjalanan. Ini dalam rangka untuk melindungi kesehatan dari anak-anak tersebut. Itulah yang prinsip utamanya, dan kami melihat dengan adanya PPKM darurat dan diperketat ini, mobilitas masyarakat sudah turun, tetapi kasusnya belum turun. Dan ini menunjukkan bahwa penularannya masih ada di tingkat komunitas. Maka dari itu pengetatan yang dilakukan dalam libur Idul Adha ini betul-betul dilakukan untuk menghindari terjadinya penularan di tingkat rumah tangga, di komunitas. Maka dari itu pembatasannya lebih ketat. Harusnya kalau dengan 2 ini kita berhasil, harusnya kasusnya bisa turun. Maka dari itu kami mohon kepada seluruh warga, terutama di RT, RW, kelurahan, desa, untuk betul-betul ikut partisipasi di dalam posko PPKM Mikro dan memastikan peran-peran untuk melakukan pencegahan, penanganan kalau ada yang sakit, dan pembinaan, pastikan semua disiplin untuk protokol kesehatan. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan, tapi betul-betul menggunakannya dengan benar. Sehingga betul-betul kita terlindungi, yang lain juga terlindungi. Demikian Pak Heri. Ya, terima kasih Prof. Wiku. Jadi klaster keluarga ini mungkin juga didorong oleh varian baru ini ya Prof ya, penularannya juga lebih mudah dan cepat. Kemudian tadi anak-anak di bawah 18 tahun
untuk sedapat mungkin tidak diajak bepergian. Kemudian apalagi sekarang kondisinya mobilitas sebenarnya sudah turun ketika PPKM darurat ini, tetapi kasusnya belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Tentu ini menjadi peringatan buat kita semua untuk jauh lebih berhati-hati. Kemudian silakan Mbak Adita mau menambahkan. Ya, terima kasih Mas Heri. Begini, jadi dengan adanya surat edaran nomor 14, ini surat edaran sebelumnya yang diterbitkan oleh Satgas, kami juga sudah menurunkannya dalam surat edaran Kementerian Perhubungan ya untuk semua moda transportasi. Sebenarnya efeknya memang cukup signifikan dalam menurunkan mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi umum. Ya, saya bisa sampaikan datanya bahwa untuk transportasi angkutan udara ya, transportasi udara itu turunnya bahkan jadi 70% dibandingkan sebelum pemberlakuan surat edaran nomor 14. Lalu angkutan darat itu 40%. Angkutan penyeberangan hampir 40% ya, 39%, angkutan laut turun 40%, dan angkutan kereta api antar kota atau perkotaan bahkan sampai 80-an%. Dan KRL pun juga setelah dilakukan penerapan terkait dengan adanya syarat STRP atau surat keterangan hanya pekerja esensial dan kritikal saja, itu juga turun sampai 58%. Jadi sebenarnya mobilitasnya sudah turun signifikan. Namun demikian, dalam situasi libur Idul Adha apalagi, ini kan ada juga ya tradisi-tradisi masyarakat kita yang kemudian melakukan semacam pulang kampung gitu, atau perjalanan-perjalanan yang lain terkait dengan kegiatan keagamaan. Nah, inilah yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, setelah melakukan diskusi juga dengan Satgas dan juga dari arahan dari Bapak Menko Marves sebagai koordinator PPKM darurat, dan juga tentunya arahan dari Pak Menteri Perhubungan, kita melihat bahwa ini tetap harus dilakukan pengetatan. Karena penurunan ini memang sudah cukup bagus ya jika menggunakan transportasi umum. Namun dengan konteks Idul Adha yang punya kecenderungan orang melakukan perjalanan lebih tinggi, ini yang harus diantisipasi sehingga syarat pengetatan inilah yang kemudian kami berlakukan. Dan tentunya rujukan kami adalah surat edaran Satgas yang nomor 15 ini. Ya, diharapkan masyarakat bisa mematuhi, dan yang paling utama tentu menyadari ya mengapa mobilitas ini harus dibatasi. Karena mobilitas masyarakat itu berbanding lurus dengan lonjakan kasus. Dan ini selalu terjadi di setiap tren adanya liburan. Sehingga ini membutuhkan kepatuhan dan kesadaran tentunya dari seluruh anggota masyarakat untuk betul-betul membatasi mobilitas di rumah saja. Dan tadi sudah disampaikan Prof. Wiku, aktivitas keagamaan sebaiknya semua dilakukan dari rumah saja, kita manfaatkan teknologi, dan tentunya juga kita tetap bisa melaksanakan ibadah tanpa harus kita banyak melakukan perjalanan. Demikian Mas Heri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Adita. Mbak Adita bercerita soal pengalaman pembatasan pada libur sebelumnya. Memang ini diharapkan juga bisa terus mengakselerasi penurunan mobilitas ya, tadi 70% di udara, 40% di darat, 39% di penyeberangan, bahkan di KRL ada 80%. Baik, pertanyaan terakhir untuk Pak Rudi ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa kemudian yang membedakan dengan pelaksanaan PPKM darurat yang sedang berlangsung ini, kemudian dengan keluarnya SE baru ini terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat pada periode libur Idul Adha. Silakan. Terima kasih Pak Eri. Jadi untuk mulai tanggal 3 kemarin untuk PPKM darurat, ini tentunya prioritas kepada mobilitas yang berada di provinsi, perkotaan-perkotaan, kecamatan ini benar-benar kita sekat. Namun untuk mengantisipasi Idul Adha ini berarti kan berpotensi masyarakat yang ingin mudik atau bersilaturahmi cukup tinggi, sehingga perlu kita tambah pos-pos penyekatan khususnya di jalur tol, kemudian jalur arteri juga kita tambah, yang sebelumnya itu hanya 600 sekian, hampir 2 kali lipat kita tambah. Dan ini tentunya agar benar-benar masyarakat yang ingin melakukan perjalanan yang tidak ada kepentingan atau non-esensial, non-kritikal, ini benar-benar bisa ditahan atau ditunda. Dan tadi disampaikan bahwa memang mobilitas ini kalau kita lihat ini sangat
sangat signifikan turun ya, namun juga yang kita lihat itu yang masih agak lumayan itu di pinggiran, ya di pinggiran-pinggiran. Oleh karenanya ini perlu potensi-potensi masyarakat, mari kita ajak sama-sama di RT, RW, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, kita ajak semuanya, termasuk potensi-potensi masyarakat, komunitas-komunitas, benar-benar mengurangi pergerakan-pergerakan. Kalau di jalur tol kami terus melaksanakan pemantauan dan terus meminta data-data dari Jasa Marga. Memang mulai tanggal 3 ini untuk jalur tol yang masuk dan keluar Jabodetabek ini sangat signifikan dari tanggal 3 sampai tanggal 16. Ini sebelum itu ada 1.900.000 sekian, 69, kemudian dievaluasi untuk dari tanggal 6 sampai 16 ini 1.100.000. Rata-rata mengalami hampir 40% penurunan. Ini untuk yang masuk Jakarta. Kemudian yang keluar Jakarta juga sama. Ini juga mengalami angka yang cukup signifikan. Kami sampaikan juga sama, hampir 40%. Nah, ini dan kita juga tadi siang melakukan pemantauan patroli udara dengan Kabahar Kam juga, dan benar-benar di jalur tol ini sudah mengalami penurunan dan kita jumpai hanya banyak kendaraan-kendaraan logistik. Mudah-mudahan ini bertahan terus sampai Idul Adha, kemudian setelahnya ini juga demikian, kemudian juga di jalur-jalur arteri pun demikian. Harapan kita semuanya mobilitas turun sehingga COVID ini benar-benar juga bisa turun. Tadi sampai Prof. Wiku, ini klaster-klaster yang kecil keluarga ini yang perlu kita tekan. RT, RW, pemukiman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Pak Rudi tadi menjelaskan bagaimana upaya untuk penyekatan maupun pembatasan mobilitas dari kendaraan ya, jalan tol juga sudah mengalami penurunan sekitar 40%, sehingga prakondisi yang dalam PPKM darurat tadi semoga semakin baik lagi dengan adanya SE baru ini ya, yang kemudian secara lebih rigid mengatur aktivitas masyarakat. Baik Bapak Ibu, saya akan segera akhiri konferensi pers malam ini karena sebagian teman-teman mungkin juga sudah malam, tetapi saya rasa habis ini kami juga menyebarkan siaran pers untuk Bapak Ibu semua, nanti akan kami kirimkan melalui jalur-jalur yang ada yang kami miliki. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Wiku atas waktunya, kepada Bu Adita Irawati, dan juga tentu saja Pak Rudi Antariksawan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa pada konferensi pers berikutnya. Selamat malam, salam sehat, jaga kesehatan, jangan kemana-mana dan di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Adita. Terima kasih Prof. Wiku. Ya Prof. Ya, Pak Rudi, makasih.